Langit galok hujan rinai, belari ama mangke baju. Sabalun acara kita mulai, labih rancak kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Dusana Sadonyo di masa Jogrado yang kali ko tengah mandangan radio kesayangan kita, radio keluarga kita, apalagi kalau bukan radio Gebu Minang bersama dalam satu kata. Nah, kembali hari Iko di hari yang masih cerah tapi dingin untuk kota Riyadh khususnya Saudi Arabia di hari ke-15 Januari 2023 yang juga bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Ya, kembali Mela hadir ke ruang dengar Dusana Sadonyo di Mawata-Wata eksklusif. Kalau kapatang kita Mawata-Wata lama ya kan. Kalau sekarang kok Mawata-Wata mencerdaskan. Mencerdaskannya apa? Ya karena kita akan berbagi informasi, berbagi cerita yang terkait dengan kebudayaan Minangkabau. Nah, dan seperti yang sudah diketahui melalui flyer yang disebarluaskan ke Dusana Sadonyo, tentu kali ini mau tak eksklusif awak pasamo Mak Dato awak ya, kalau tidak salah dari negeri Sijunjuang, daerah Sijunjuang. Beko awak bertanya dari Mak Dato awak ko. Ya siapa lagi bukan bersama Yong Henry SH Datuk Paduko Reno. Nama Dato kita ko ala hadir di ruang dengar kita bersama. Tapi tunggu dulu ya, karena Mela ingin menyapa. Halo, apa kabar untuk Dusana yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia, di Malaysia yang kali ini barangkali mendengarkan, terutama di negeri 9 sana. Apa kabar ya? Semoga sihat-sihat saja ya semuanya. Dan juga untuk Dusana-Dusana yang sedang mendengarkan melalui streaming, melalui aplikasi ataupun melalui YouTube. Ya. Baik itu siang, malam, pagi, ataupun sore, apapun aktivitasnya Dusana, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita. Dan jangan lupa, pada saatnya nanti Dusana dapat berbagi pandangan, ya, karena tema saat Ikoko menarik sekali nih Dusana ya, tentang Nagari Istimewa Minangkabau. Nah, Nagari Istimewa ini apa sih maksudnya? Ambo sebagai orang perantauan juga, maksudnya apa kok? Nagari yang secara keseluruhan atau satu daerah saja atau apa? Ya kan? Nah, di mana nanti akan kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 perubahan keempat. Nah, jangan lupa bergabung di +62 851 0096 8460. Dan untuk itu satu lagu singkat ya, udah Asbi ya sebagai penyemangat kita. Kita akan nikmati bersama, dan sekali lagi tentu saja stay tune di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kata. Silakan udah Asbi.
tete, adonan bule, adonan pade. Alun juo nampak nan maswa, kumbali angko nyolinda karwa, kironyo nantu tabungku sambilan bale angko dicibua, onde yo tuan usahlah mabuah. Yo selikur tuan kan tahu, diangkat kini angkonan baru, karena Linda alun satuju, ndak ada orang berani maju, dua lah satu yo ragu-ragu, karena malang untung nyobadan, pernah tersayang yo punya orang, hanya sabate dapet mamandang, indahlah dapet dibawa pulang, angkonyo 68. Yo sagudang karate sure, banyaknya 20 lah ampe, asa mulonyo bajanji are, denailah banse udah barangke, parangai udah sabana pade, yolah jampang jago Batawi, angko satu sabala kiri, yo denai sangko udah barani, kironyo udah takut ijo bini, di malah ambo yonan kasudi. Masih di Radio Gebu Minang bersama dalam satu Kato dan Mela dari Riyadh, tentunya di sana Sadonyo, dan tentu saja masih di Mauta eksklusif kali Iko. Yang kali Iko kita akan berbincang bersama Mak Datuk Awak, ya Datuk Paduko Reno, yang kali ini akan berbicara mengenai Nagari Istimewa Minangkabau. Ya, dan alhamdulillah sudah hadir di studio kita ya, maksudnya di studio masing-masing. Ya kan, pai barale ke simpang kanan, barale dari orang Sumando, dek waktu taruh bajalan ancak acara kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Datuk. Ya, assalamualaikum Mak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam nih. Sehat Mak Datuk? Kabarnya? Mbak A? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih dan satu kehormatan bagi radio kami untuk bisa menghadirkan Mak Datuk kok. Mau tahu lama awak yo Mak Datuk yo? Mau tahu tentang adai dan tentu saja tentang ranah Minang awak yang awak cintai bersama kok. Dan kita dihubungkan antara rantau dan ranah kok ya Mak Datuk. Siap.
Ya, dan Abo juga berusaha karena malam Miko spesial tentang Ranah Minang dan Adai, ya kan? Abo berusaha memakai tingkulak walaupun ya mungkin lebih kurang. Mohon maaf ya, sanak-saudara yang kali ini bisa mencalek melalui YouTube. Ya, Mak Datua ini asal sabatuannya dari daerah mana, Mak Datua? Kalau ambo sebenarnya terlalu banyak negeri asal orang tua itu beradanya di 50 kota Payakumbuh, tepatnya Nagari Simpang Sugiran. Tapi saya mendekat ke situ tuh setelah saya menjadi datuk sekitar 7 tahun yang lampau. Sebelumnya saya lebih banyak di Lintobuo. Sebelum saya dikukuhkan menjadi datuk di 50 kota, saya itu tahunya negeri saya hanya Lintobuo. Kampungnya Bu Mufidah. Oke, iya. Berarti ini bisa, tapi meskipun campur-campur seperti itu, kekentalan darah Minangnya enggak terlalu di Patanyoan ya, Pak? Mak Dato ya. Allah, sudah dikukuhkan dan jadi penghulu. Masya Allah, iya. Kita baru basuh sekarang kok Mak Dato ya kan? Kalau enggak mungkin Mak Dato yang jadi penghulunya lah. Oke, Mak Dato, kita bicara Nagari Istimewa Minangkabau, ya kan? Sempat bertanya-tanya di diri Melako, apa makasih Nagari Istimewa ko? Apakah Nagari salah satu atau beberapa nagari ataupun daerah lah, desa atau kecamatan atau kabupaten di Sumatera Barat yang menjadi daerah contohan atau istimewa, atau sebetulnya Nagari Istimewa kok apa kok Mak Dato? Karena beberapa waktu kebelakangan ini kan nampak Kenapa istimewa? Karena Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 pada kesimpulannya negara mengakui keistimewaan adat istiadat yang masih orisinil berjalan di nagari itu diakui oleh negara. Jadi artinya keistimewaannya itu kita di Minangkabau itu adanya di nagari, diakui oleh Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2. Ini dasar prinsipnya, karena itulah saya menyebutkan bahwa nagari-nagari di Minangkabau ini sangat istimewa, berbeda pada desa di provinsi-provinsi lainnya. Makanya malam ini, inilah yang kita kupas, apa itu keistimewaan sebuah nagari itu. Ini yang harus itu kita dia. pahami dan kita pelajari bersama-sama. Iya, betul. Jangan sampai kita hanya mengklaim bahwa kita istimewa, tetapi tidak ada bukti ataupun data ataupun dalam bentuk real gitulah ya, Mak Dato ya, yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Karena kalau kita kurang tahu ataupun tidak paham, bagaimana kita akan bangga dan menjaga keistimewaan itu. Macam itu, Mbak itu. Begitu ya, Mak Dato ya. Ambo jadi grogi kok, Mak Dato. Karena ini sesuatu hal yang memang harus disosialisasikan ke masyarakat luas, dan target kita kan tidak hanya untuk masyarakat di ranah Minang itu sendiri, tetapi untuk seluruh Indonesia atau bahkan ke mancanegara ya Mak Dato. Baik, Mak Dato, jadi apa sih sebetulnya yang menjadi keistimewaan dari ranah Minang ini sehingga layak dan memang harus menyandang status sebagai nagari istimewa, Mak Dato? Oke, itu saya mungkin akan lebih bagus dibuka secara resmi. Saya artinya sebelum kita membuka apa itu negara istimewa, saya buka secara resmi dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, awak kalam mulurundiangan salam ta'azim dari Ambo. Sidang pandanga radio Gebuminang Budiman. Sambutlah salam nan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai baburu Waalaikumsalam. mandapek ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang Bapak Jo Ibu. Selamat basuo di ruangan radio Gebuminang Nangko. Pada malam hari ko, sesuai dengan tema kita, Nagari Istimewa. Kita kupas sampai tuntas pada malam hari ini dengan waktu 2 jam. Oke, kita mulai, Ibu. Baik, Saya silakan Mbak hostnya Dato. baru tahu satu. Hostnya baru tahu satu, Bu Mela, sedangkan Pak ini yang satu lagi Adit. saya belum, Pak Adit. Nah, belum Oh saya iya. kenal, Pak Adit. Mela perkenalkan kaliko yang sedang bersama kita, Mak Dato, ada Uda Adit sebagai founder dan juga owner dari Radio Kebuminang, dan juga Uda Azbi yang menghandle secara teknik operasional untuk Radio Kebuminang. Nah, kalau Uda Azbi stay tune-nya di Surabaya. Sementara Uda Adit di Bandung, Mak Dato. Macam itu Mak Dato. Dan Ambo sendiri di Riyadh. Jadi kok memang lintas nagari sadonyo, lintas negara juga. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, karena saya mengucapkan terima kasih kepada kru Radio Gebuminang di mana saja berada, baik di perantauan maupun di ranah. Pertama, Ambo mengucapkan terima kasih kepada Pak saudara kami, Pak Adiat, juga kepada Pak Adit dari Bandung, juga Pak Asbi dari dari Pak Asbi dari mana ke Surabaya, Bu Mila dari Riyadh. Ini Riyadh jauh sekali ya. Tapi malam hari ini saya sangat bangga dan senang sekali dapat berbagi kedisiplinan ilmu bersama-sama. Mungkin ada yang kurang dari saya, nanti bisa ditambah oleh kawan-kawan yang lain atau para pendengar radio Gebuminang di mana saja berada. Yang mana yang kita maksud dengan Nagari Istimewa di alam Minangkabau itu berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2, bahwa prinsipnya negara mengakui adat istiadat dan kebudayaan yang orisinil yang masih berlaku di dalam masyarakat itu diakui keberadaannya oleh negara. Disinilah saya mencoba, karena sebelumnya juga ada dulu namanya DIM, Daerah Istimewa Minangkabau. Seketika itu saya yang menyusun, lebih 6 bulan saya menyusun tentang DIM. Menurut saya DIM juga bagus. Tapi saya melihat seketika undang-undang ada yang lebih tinggi mengatur satu aturan yang sudah ada. Kenapa kita tidak terima ini, kita tidak manfaatkan undang-undang ini. Sedangkan tujuannya berada di Nagari. Salah satu contoh begini. Aceh istimewa. Lalu kita mencoba melihat kenapa ya Aceh bisa istimewa? Apa kalanya kita orang Minang? Aceh istimewa, provinsinya yang istimewa. Sementara Jogja istimewanya kerajaannya. Sedangkan ibu kota kita DKI baru. Sementara kita orang Sumatera Barat yang istimewanya itu berada di Nagari. Nah, ini Bu Mila, Uni Mila, kan sangat luar biasa sekali ini. Karena nagarinya yang istimewa, bukan Sumatera Baratnya. Artinya adat istiadat yang masih berlaku di sebuah nagari itu perlu dihargai. Lalu saya mencoba mempadu-padankan, melihat satu potensi harta kekayaan kaum itu adalah modal dasar untuk membangun tatanan ekonomi di nagari. Terutama di dalam kaumnya itu sendiri. Kenapa? Karena kaum itu memiliki harta pusaka tinggi.
Nah, kalau kita berbicara di nagari, nagari itu keberadaan nagari sebelum Belanda menjajah kita, nagari-nagari ini sudah terbentuk. Adat istiadat selingkah negari itu sudah ada. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan, kita budayakan, kita perkenalkan kepada banyak generasi-generasi Minangkabau yang sudah merantau jauh seperti Uni Mila, itu kan perlu memahami apa itu nagari. Komponen nagari itu ada namanya pemerintahan nagari, secara administrasi negara diatur dan diperintahi oleh wali nagari. Oke. Sementara di dalam nagari ada namanya KAN. KAN, kerapatan adat Minangkabau tadi, di nagari tadi, KAN itu kerapatan adat nagari, itu dipimpin dan unsurnya berada di situ 3 tungku sajarangan. 3 tungku sajarangan? 3 tungku sajarangan, yaitu ada alim ulamanya, unsur agamanya ada di situ. Ada unsur cadiak pandai, eksekutifnya. Itulah wali nagari. Sedangkan yang tungku yang ketiganya itu adalah Nenek Mama alim ulama, cadiak pandai. Nah, itu artinya 3 tungku sejarangan itu seperti itu gitu. Jadi unsur di nagari itu sangat-sangat istimewa kalau kita pahami bersama-sama dan anak-anak rantau dan mengenal tentang berapa hebatnya sebuah nagari itu, tatanan pemerintahan di nagari itu luar biasa hebatnya. Dan semuanya kita awali dari kehidupan bernagari. Semisalnya Ibu Mila ataupun Pak Adit, udah Adit, itu walaupun di Jawa, sekurang-kurangnya harus tahu asal-usul daripada ibu kita. Nah, apa sukunya ibu awak? Misalnya kayak Uni Mila sekarang, suku ibunya di daerah asal-usulnya itu apa? Misalnya. Pariaman. Pariaman, sukunya apa? Si Jamba, apa? Jamba ya? Berarti kamanakan ambo ketua umum Jamba Pitopang Putiannya Salo Arau Sikumbang se-Indonesia. Masya Allah. Berarti ya bana ada hubungannya ya Mak Datuk ya. Nggak sia-sia awak dipertemukan Allah. Kenapa sebanyak itu? Karena ada Jamba itu 7 jenjang. Jamba, Pitopang, Putiannya, Salo, Arau, Sikumbang, Guci, Pisang, Banu Hampu. Itu satu rumpun di dalam suku Jamba 7 jenjang. Nah, itu contoh. Jadi artinya kita benar-benar harus paham negeri asalnya mana. Yang terpenting itu siapa datuk pucuknya, siapa penghulunya di kaumnya Ibu Mila itu, atau di kaumnya Pak Adit. Siapa datuknya? Nah, sekarang coba saya tanya, siapa datuknya Ibu Mila? Di kampung, di Pariaman. Tidak tahu. Tidak tahu dong Mak Datuk. Ya, tidak ada masalah. Iya, kayaknya udah lama. Iya. Jadi sekarang, tanda-tanda bukti otentik kita orang Minang, basuku ka ibu, banazab kepada ayah. Artinya suku ibu harus tahu kita. Di dalam suku ibu itu ada harta kaum namanya. Namanya itu harta pusako tinggi. Nah, harta pusako tinggi itu Ba'alo mengelolanya. Ba'alo sistemnya. Apa perbedaan antara harta pusaka tinggi dengan harta rendah? Harta pusaka tinggi adalah harta milik kaum itu sendiri yang dapat dikelola bersama-sama atau oleh orang perorangan yang diberikan oleh mamak kaumnya. Memang di Minangkabau secara material linear kita bersuku kepada ibu, harta-harta pusaka tinggi itu dikelola oleh ibu, oleh wanita
Karena Minangkabau luar biasa sekali menghargai wanita. Makanya wanita diberikanlah nama Bundo Kanduang. Limpape rumah negadang. Nah, inilah kehormatan untuk kaum wanita. Jadi sebelum orang gender tentang berbicara gender wanita, kita Minangkabau sebelum merdeka saja, sebelum Belanda datang saja, kita sudah menghargai kaum wanita. Kalau nanti kita kaji satu-satu, kenapa wanita, kenapa tidak patrilinear, kenapa tidak bapak, gitu. Itu nanti kita akan di sesi lain kita bahas nanti. Tapi sekarang kita mencoba komponen yang berada di dalam negara itu. Apa saja unsur pemerintahannya secara tertib administrasi dipegang oleh wali nagari. Lalu peran nenek mama di situ mengatur anak kemenakan dan harta kekayaannya ada di situ. Jadi yang saya sebut dengan keistimewaan itu karena telah diatur oleh undang-undang. Ayo, hai nenek mama masyarakat nagari, bahwa negari itu sangat luar biasa hebat. Harta-harta kaum adalah harta kekayaan yang bisa meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakatnya. Kenapa? Bisa kita kelola secara kreatif, inovatif, dan itu adalah milik kaum kita. Kenapa kita tidak kelola? Kenapa dibiarkan lahan tidur? Kenapa dijadikan lahan mati? Kenapa tidak jadikan lahan produktif? Kenapa tidak dibentuk kelompok-kelompok tani, kaum? Nah, jadi artinya Nagari Istimewa itu di nagarilah kita awali keistimewaan Minangkabau ini. Itu tujuan saya dan itu maksudnya. Nah, mungkin mengenai tentang nagari itu, mungkin itu dulu yang saya sampaikan dulu. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Wah, Masya Allah nih Mak Datuk, ini bukan mau tahu talai kok Mak Datuk, tapi baraja adai kok nampaknya awak ya, walau kok Mak Datuk. Dan itu memang paralu kalau Mela Raso ya, Rasuan ya Mak Datuk, karena selain kita mempertahankan adat istiadat, tradisi, budaya Minangkabau, tapi kita juga harus secara kontinu memperkenalkan, mensosialisasikan, terutama ke generasi muda kita, karena mereka yang akan mewarisi segala sesuatunya ke depan, ya kan Mak Datuk ya. Dan alhamdulillah dengan acara IKO sebagai penghubung antara ranah dan rantau, karena Radio Gebu Minang bisa diakses di mana saja berada dan kapan saja di sana berada karena radio streaming. Ya, Mak Datuk tadi tertarik itu ya, memang kalau kita bicara adat itu kan, apalagi Minangkabau ini sangat kental ya kan, dan bisa dikatakan salah satu suku yang di mana saja berada, orang-orang Minang itu akan selalu mempertahankan budayanya. Nah, tadi ada tanah pusako tinggi ya, Mak Datuk. Dan itu kita tidak bisa nafikan juga terjadi polemik di tengah masyarakat kita, ya kan Mak Datuk ya. Tetapi sebelum kita berbicara bagaimana sih sebetulnya permasalahan itu timbul dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, dan apakah pemanfaatan tanah pusako itu akan berbenturan di masyarakat atau dengan peraturan negara, itu nanti kita akan bahas ya Mbak Datuk ya. Tetapi sebelumnya istimewanya sebuah nagari itu tadi Mbak Datuk kalau tidak salah Mila mengatakan karena adanya adat tradisional yang orisinal ya Mbak Datuk. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa di Sumatera Barat itu masih banyak budaya ataupun adat-adat ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang masih orisinal gitu, Mak Datuk. Ya, ya, betul. Dan sejauh mana dari pemerintah daerah untuk kembali mengeksplor dan memperkenalkan serta mensosialisasikan ke masyarakat, Mak Datuk? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan mencerdaskan. Memang sebenarnya apa penyebabnya terjadinya sengketa di nagari atau di dalam kaum? Sebenarnya harta pusaka tinggi itu yang terpenting itu seorang penghulu, seorang datuk,
benar-benar paham dia tentang fungsi dan tugasnya itu. Jika seorang datuk tidak paham dengan fungsi dan tupoksinya sebagai datuk, ini menyebabkan malapetaka yang akan menimbulkan kehancuran dan kegagalan pemahaman seorang dia memaku adat tadi. Kenapa? Seorang penghulu itu harus amanah, harus betul-betul bisa dipercayai. Jadi dengan kondisi itu kebanyakan di Minangkabau, kebanyakan datuk-datuk kita, dia tidak memahami fungsi ini sehingga dia melakukan sewenang-wenang fungsi dan tugasnya, sehingga harta pusaka tinggi sudah dikelolanya seperti harta pribadi, seperti harta pusaka rendah, pendapatan orang tua. Sedangkan pusaka tinggi itu tidak boleh dijual belikan. Ini. Jadi makanya harta pusaka tinggi itu dikelola oleh kaum itu, dipakai boleh. Kalaupun dijual dengan kondisi pasti ada sebab-sebab kenapa harus dijual. Ada 3 hal menyebabkan tanah ulayat itu bisa dijual, diantaranya mungkin rumah gadang ketirisan, jadi mungkin mai di tengah rumah tidak terselamatkan. Artinya dengan 3 penyebab inilah kita melakukan menggadai atau memberikan satu gadaian kepada orang lain, itu penyebabnya. Tapi sekarang tidak lagi, karena ada kepentingan-kepentingan kita yang berdesa, karena kita begitu banyak dan sudah terlalu ramai. Harta-harta kaum tadi dari parui-parui, dari ibu-ibu, misalnya kita ada punya saudara, ibunya lalu dibagi kepentingan-kepentingan pribadi, begitu mudahnya saja untuk mensertifikatkan tanah, sehingga tanah-tanah itu seakan-akan sudah miliknya sendiri. Padahal sebenarnya tidak boleh dijual. Jadi maka dari itu pemahaman tentang harta pusaka tinggi itu betul-betul kita pahami baik oleh Kemenakan maupun oleh penghulu. Memang seorang penghulu atau datuk didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Coba luar biasanya, seorang pemimpin di Minangkabau hanya didulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Ini harus paham kita. Artinya tidak terlalu jauh dia jarak antara si penghulu dengan kita. Jadi artinya penyebab kegagalannya tadi karena seorang penghulu itu tidak amanah. Sehingga dia menganggap dan mengelola harta pusaka tinggi dengan cara-caranya sendiri, dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dan dia tidak makanya seorang datuk itu harus ada pengkaderan, regenerasi. Kalau bahasa Minangnya panungke, harus ada panungkenya, tidak tiba-tiba mentang-mentangnya kayu, mentang-mentangnya hebat, dirantau pulang, langsung ditunjuk jadi datuk, sedangkan pemahamannya tentang ilmu adat istiadat seorang penghulu itu dia tidak paham. Sedangkan mengenai panggilan saja, kayak tadi Bu Mila Kemenakan Ambo, itu seketika umurnya lebih muda pada Ambo, harusnya Mamak Datuk. Jika lebih tua Kemenakan daripada Ambo, berarti cukup Datuk saja. Makanya kita di Minangkabau, misalnya tidak ada istilah udah, istilah apa atau ibu. Misalnya kita satu kaum nih, kita tidak ada istilah bapak atau ibu. Itu yang terpenting. Jadi makanya harta-harta pusaka tinggi tadi betul-betul seorang datuk tadi benar-benar punya ilmu lah, punya disiplin ilmu. Jangan menjadi datuk, orang menjadi datuk lawak. Kalau dapat datuk kau bapagang, duduk jopa duduknya, tagak jopa tagaknya, alun pai lah sampai. Tak kile ikan dalam air tantu jantan batinonya. Tahu di ranti yang kamu cucuk, tahu di dahan yang kamu. Kau seorang penghulu.
Nah, kalau ambo bahas tadi duduk jopa duduannya tagak jopa tagaannya putui ma'rifatnya samalam. Masya Jadi Allah. tidak asal-asalkan jadi datuk saja. Banyak kan ingin jadi datuk awak orang kayo, awak banyak piti, lalu orang di kampung diogo saja dengan uang padahal kita belum menyiapkan bekal menjadi datuk. Jadi bekal jadi datuk itu kita harus siapkan dulu, paham dengan ranji, paham dengan ulayat, memang ada panungke setelah amboko sialai regenerasi yang patut dan pantas ya akan paham dengan adat istiadat kaumnya. Ranji itu jadi artinya seketika kaum itu harus tahu mana ranjinya. Jadi artinya Berarti bisa nilai-nilai dikatakan. Iya, silakan Mbak Datuk. Lanjut Mbak Datuk. Jadi nilai-nilai filsafatnya orang Minang itu sangat tinggi sekali. Sangat sakral. Tidak bisa diada-ada ke situ. Contoh, kita satu kaum itu, tanda ulayatnya itu harus jelas. Ada rumah gadangnya, fungsi rumah gadang, ada pekuburannya, tapi pemakamannya. Tidak bisa sembarang-sembarang aja datuk itu dikuburkan, misalnya merantau ke Sejunjung, lalu dia dikuburkan aja di Sejunjung, tidak bisa. Itu harus dibawa ke pemakamannya. Berarti sadonyo tuh memang ada aturan secara adanya ya sudah lengkap ya. Sudah menjadi jadi satu sistem. Kita luar biasa karena di Minangkabau itu sebelum zaman Belanda saja tatanan hukum di Minangkabau itu sudah ada. Ada namanya undang-undang dan AMPE. Jadi undang-undang saja sebelum ada kerajaan, sebelum pun ada zaman Belanda sudah ada undang-undang dan aturan di Minangkabau ini. Ada undang-undang dan AMPE yaitu undang-undang luhak dan rantau. Ada undang luhak dan apa undang-undang rantau. Sesudah itu ada undang-undang nagari. Di dalam nagari itu ada undang-undang. Sudah itu adalah undang-undang nan 20. Jadi banyak hal artinya kalau kita betul sangat-sangat seperti negara. Jadi nagari itu ya negoro, ya negara. Secara etimologinya ya negara. Bahwa negara itu. Jadi artinya waktu zaman Belanda dia menjajah kita, seketika negari A dijajah, negari B masih ada, negari C masih ada. Ini susahnya di Minangkabau dulu. Kenapa? Negari itu negara loh. Kerajaan. Karena aturan keistimewaan, aturan dan peraturan adat istiadatnya sudah komplit dan lengkap di situ. Iya, aduh saya jadi speechless Mbak Datuk nih, karena bagi saya hal begini jarang. Karena begini Mbak Datuk, oke lah, bagi kami perantauan kami bisa mencari informasi atau tentang hal ini melalui internet. Tinggal googling gitu kan ya, nanti lulusnya lulusan sarjana googling gitu kan Mbak Datuk ya kan. Tetapi kita kan nggak tahu ya sumbernya apakah bisa dipertanggungjawabkan dan segala macamnya, karena ini kita juga bicara sejarah ya Mbak Datuk ya. Karena terkadang kalau kita bicara sejarah juga pasti akan ada kepentingan-kepentingan berbagai pihak lah ya kan di sananya ya kan Mbak Datuk ya kan. Cuma bagaimana tinggal para pelaku sejarah seperti Mbak Datuk yang juga konsentrasi untuk mempertahankan ya kan budaya Minangkabau ini dengan segala aspeknya gitu kan ya. Ini merupakan satu hal yang patut didukung oleh berbagai pihak, dan radio nih salah satunya media bisa digunakan sebagai pencerahan. Ya Mbak Datuk, nanti setelah satu lagu kita jeda dulu Mbak Datuk, mana tahu agak karyang kan atau Mbak Datuk pengen menikmati kudapan. Ada tehnya. Ada alado. Teh taluannya ya Mbak Datuk. Ya siap. Atau teh tebak. Disiapkan untuk 2 jam. Untuk 2 jam. Ya, Beko setelah lagu Mila kan bertanya ketika terjadi
penyalahgunaan penggunaan tadi, apakah ada sanksi adat yang harus dilakukan dan apakah itu harus secara adat gitu kan ya, atau Mela kalau nggak pernah baca itu pun apakah bisa diselesaikan secara hukum nasional, hukum yang berlaku di negara kita. Nah, tapi nanti dijawabnya ya, Mbak Dato ya. Kita break dulu, kita dengarkan dulu dan nikmati satu buah lagu yang sudah disiapkan oleh Uda Azbi di Surabaya. Dan jangan kemana-mana, Busana silakan. Kita baraja basamo kok ya. Dan Mela yakin, walaupun kita tahu, tapi kita harus sering mengulang-ulang nih, biar kita bisa paham. Karena ketika kita paham, kita bisa menempatkan posisi kita bisa menempatkan segala sesuatunya secara proporsional dan profesional. Untuk itu jangan lupa bergabung di +62 851 0096 8460. Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato masih bersama Mak Dato Awak, Yon Henry, SH Datuk Paduko Reno, Nagari Istimewa Minangkabau.
nan dadang tirana mina Santan Norisau pautan hati Mandek sampaikan pasan cintunin Panang ombak bagulung lilaan Nan bararapatan di sinandin abayan Tolong manik katokan nantikan denai musim tadaka Iya, semakin hangat perbincangan kita nih Dusana Sadonyo masih bersama Madatua awak, ya kan? Madatua Mela kok ternyata ya. Madatua Yong Henry SH Datuk Paduko Reno dan beliau ini juga merupakan pengurus LKAM Sumbar, ya kan? Dan juga mempunyai semacam foundation yayasan ya Madatua ya. Yang Sumatera Internasional ya. Ya. Nanti kita akan sedikit bahas juga selingan itu ya Mbak Dato ya. Dan Masya Allah Mbak Dato ini juga mempunyai sekolah baik itu TK dan SMK. Kalau saya lihat dari profilnya beliau juga ini SMK-nya juga didedikasikan untuk masyarakat yang kebanyakan atau rata-rata mahasiswanya adalah dari golongan yatim piatu seperti itu. Baik, Mak Dato tadi Mak Dato adalah memaparkan tentang tanah tinggi apa pusaka tinggi, ya kan ya. Dan itu ketika tadi Mela Tanyuan terjadilah taruhlah ada perselisihan di antara kaumnya, gitu kan. Nah, apakah memang tentu pasti ada lah ya penyelesaian secara adai. Tetapi yang pernah Mela baca pun itu tidak hanya diselesaikan secara adai, tapi secara hukum nasional. Apakah itu tetap berlaku juga tuh, Mak Dato? Oke, terima kasih. Yang jelas saja kita di Minangkabau karena kita adalah adat Salingkanagari. Adat Salingkanagari antara satu nagari dengan nagari lain perlakuannya belum tentu sama. Nah, jadi persoalannya tadi itu misalnya seorang penghulu atau kaumnya melakukan satu kesalahan, yang jelas saja tantangan yang tertinggi oleh seorang penghulu atau datuk, dia punya sumpah sakti loh. Itu artinya apabila seorang penghulu itu melanggar katanya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam adatnya, dalam nagarinya, artinya dia akan kena bisokari namanya. Artinya kate indak bapucuk, kabawa indak baure, di tengah-tengah digiri kumbang. Itu hukum alam, itu hukum adat. Nah, seketika kita yakin itu rata-rata orang yang berbuat jahat dan berbuat salah terhadap kepemimpinannya itu selalu ada tanda-tandanya. Ada yang dek kuruk punggungnya, kakinya, tangannya, segala macam. Bentuknya tambah buruk jo. Jadi dengan kondisi itu wajahnya tidak berseri-seri. Itu datuk-datuk yang salah. Jika kesalahan itu sudah melengkapi unsur pidananya, kalau unsur pidananya berarti bisa diproses secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tapi bisa diselesaikan oleh kaumnya. Jika tidak bisa diselesaikan oleh kaumnya, bisa dibawa ke balai adat. Di balai adat ada caranya. Alhamdulillah saya di negari saya di Simpang Sugiran sedang membuat peradil adat.
Ini percontohan pertama di Sumatera Barat. Itu negari adat, kita bikin peradilan adatnya seperti apa, tatanannya kita buat seperti unsur-unsurnya seperti yang dilakukan oleh aturan yang sudah ada di dalam nagari sebelumnya. Nah, jadi artinya hukum adat itu jauh lebih berbahayanya daripada hukum pidana. Kalau hukum pidana jelas, tapi kalau hukum adat kita dibuang sapanjang adat, tidak dibawa di dalam baradat, di dalam kegiatan-kegiatan kampung. Nah, jadi hukum adat itu, hukum sosial itu jauh lebih berbahayanya lagi. Nah, jadi makanya seorang penghulu itu betul-betul dia paham sehingga tidak melanggar daripada aturan. Jika dia melanggar, yang tertinggi dia dibawa ke peradilan adat di lingkungan nagari atau kannya. Itu satu lembaga yang disepakati bersama-sama. Jadi artinya aturan-aturan yang melekat seperti negara ada di nagari. Sudah ada semuanya. Betul-betul. Dan itu juga ibaratnya kayak kita Indonesia ada undang-undang tadi ya, undang-undang peraturan negara, juga ada undang-undang adat, tetapi saling mengisi ya pada prinsipnya ya, Mbak Dato ya, disesuaikan ya, itu tadi ya, disesuaikan. Kalau ada pidana baru dia menggunakan hukum nasional, bisa dikatakan sederhananya begitu ya, Mbak Dato ya. Tetapi tetap kita melihat lagi ini, kita dudukkan lagi permasalahan secara adatnya seperti apa. Karena memang kadang di tengah masyarakat kita itu minim informasi ataupun literasi mengenai hukum ini kan, Mbak Dato. Sehingga itulah yang menjadi clash di masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan yang diberikan oleh Mbak Dato ini bisa sedikit banyaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, bagi Anda nih Dusana yang tengah mendengar, nanti jangan lupa yo di-share kembali siaran radio kita ini, khususnya Dusana-Dusana kita di mana saja berada, biar sama-sama paham, ya kan? Terkadang ya itu tadi Mbak Dato, apalagi kalau misalnya kita yang minim tentang adat ini gitu kan ya, jadi kita ngedepankan tuh ibaratnya yang umum aja, ya kan? Padahal sebetulnya permasalahan yang ada tuh simple, tetapi karena kurang paham jadi membesar seperti itu, ya kan Mbak Dato? Baik Mbak Dato, tadi juga istimewanya sebuah nagari Mbak Dato tadi menyinggung adanya penghulu, yakni nenek mama dalam kaumnya, pemberian gelar datua ya kan, tidak ibaratnya tidak gampang, itu juga ada suatu proses, serta adanya tanah perkuburan kaum dan adanya hukum adat serta adanya hukum agama. Nah, menurut Mbak Dato sendiri nih, sudah sejauh mana sih penerapan hukum adat di nagari Minangkabau nih Mbak Dato? Apakah dari dulu sampai sekarang mengalami penurunan, dan penyebabnya apakah? Apakah generasi muda sekarang itu menerima hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat? Khususnya ya, karena kita generasi muda, kita bicara penerus, ya kan, pewaris budaya. Oke, artinya memang saat ini kita mencoba membangkitkan batang tarandam. Artinya adat istiadat yang ada di Minangkabau itu, makanya lahirnya satu bahasa nagari istimewa ini, saya berani menerobos seperti ini. Mungkin katakan dari istimewa dan mau mengangkat seperti ini, mungkin pertama ini. Saya mengatakan tidak saya yang pertama, tapi mungkin ini yang pertama. Karena keistimewaan negari yang saya maksud itu, kita benar-benar akan menggali adat istiadat itu secara orisinil, tatanannya, bagaimana benarnya sebetulnya adat istiadat yang berlaku, bagaimana tradisi yang ada di Minangkabau itu. Ini yang kita bangkitkan kembali. Memang adat istiadat yang berlaku di Minangkabau, baik itu bagi generasi muda sekarang, sudah mulai sedikit memudar. Jadi dengan adanya nagari istimewa yang kita munculkan ini, sebenarnya saya ingin mengangkat secara
total adat istiadat ini. Sementara kalau kita biarkan saja adat istiadat Minangkabau ini dengan tidak mengistimewakan, jadi satu kebanggaan lah bagi diri saya bahwa Nagari lah yang istimewa di Minangkabau ini gitu. Diawali Nagari lah yang paling hebat, Nagari lah yang punya adat istiadat, Nagari lah yang punya kearifan lokalnya. Adat kearifan lokalnya itu potensi-potensi, baik itu adat istiadatnya, baik alamnya, SDM dan SDA-nya harus kita bangun di Nagari. Jadikanlah Nagari itu seperti mengelola negara. Kenapa? Aturan-aturan adatnya sudah lengkap semuanya. Sudah itu aturan pernikahan sudah ada. Aturan sebagai orang semando sudah ada. Semuanya sudah ada aturan. Itu bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat baru. Itu sudah dari dulunya seperti itu. Sudah dari abad ke-7 saja Minangkabau sudah mempunyai adat seperti itu. Belum masuk Belanda ke sini. Membayangkan berapa hebatnya Minangkabau ini. Nah, jadi apakah kita tidak bangga menjadi putra-putra Minangkabau? Makanya dengan adanya Gebu Minang ini saya sangat senang sekali, sangat bangga. Dengan adanya kepedulian, rasa ingin mengetahui dan memahami. Inilah radio Gebu Minang luar biasa sekali. Saya salut dengan radio Gebu Minang sehingga banyak tokoh-tokoh adat yang bisa kita liput. Yang untuk memahami tentang Nagari. Nagari tadi kalau kita bahas, mungkin 1 bulan belum selesai. Iya, betul. Karena ini kan memang kompleks kulitnya. Ada tuh. Ya, ini kan baru kulitnya dan saya membicarakan global. Tidak membahas satu persatu. Kalau satu persatu kan butuh jamnya cukup panjang juga. Jadi artinya kita coba bahas dulu apa itu Nagari. Nagari adalah sebuah daerah, kawasan yang di situ ada pemerintahan administrasi negara dan ada juga administrasi adat. Nah, jadi dengan kondisi yang kayak gitu kita mesti benar-benar cerdas menyikapi Nagari istimewa. Bukan Nagari istimewanya di satu Nagari, tapi yang saya maksud Nagari istimewanya totalitas semua Nagari-Nagari yang ada di Minangkabau utuh, termasuk Mentawai. Contoh, seketika kita membentuk DIM, Daerah Istimewa Minangkabau itu saya menulis 6 bulan, menulis tentang Daerah Istimewa Minangkabau. Lalu saya berpikir, untuk apa lagi didirikan DIM tadi, Daerah Istimewa Minangkabau, sementara ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur, yang telah mengakui, negara telah mengakui. Artinya, seketika kita sebut Daerah Istimewa Minangkabau, Mentawainya diletak di mana? Tapi kalau Nagari istimewa, Nagari atau di Mentawai, iya, tidak tersisihkan. Nah, itu. Oke. Iya, tadi sempat terputus sedikit Madatwa. Bisa mungkin agak dijelaskan beberapa detik ke belakang itu. Tadi sebelum tersisihkan tadi itu apa tuh Madatwa? Tadi sempat terputus. Jadi maksud saya Nagari istimewa itu Nagari yang betul-betul utuh adat istiadatnya. Selama ini seketika kita jadikan DIM Daerah Istimewa Minangkabau, lalu Mentawainya taruh di mana posisinya? Karena dia tidak memakai adat istiadat Minangkabau. Maka dari itu berani saya mengatakan Nagari istimewa itu yang berada, nagari-nagari yang berada di Sumatera Barat utuh seluruhnya terbawah. Mentawai dengan desanya, dengan Nagari silakan, dengan adatnya dia di sana. Dengan tradisinya dia berbuat di sana. Dengan hukum adatnya dia melakukan di sana. Itu yang saya maksud Nagari istimewa. Tidak membedakan dan tidak menyisihkan. Tidak membila-bilai mana ini Nagari Minangkabau. Jadi utuh Sumatera Barat itu. Tadinya Mentawai merasa
merasa tersisih karena dijadikan Minangkabaunya. Makanya saya berani membuat Nagari Istimewa karena kebetulan pada kondisi hari ini saya juga ikut calon DPD RI yang ikut akan memperjuangkan daerah-daerah nantinya. Nah, ini secara prinsip, tapi untuk urusan politik nantilah. Yang penting sekarang kita konsentrasi mengurus Nagari dulu. Betul, betul. Itu lain lagi ceritanya ya, Mbak Dato ya. Tapi benar, bagaimana satu hal yang bisa Mela dapatkan dari apa yang Mbak Dato paparkan adalah bagaimana perbedaan itu tetap menjadi kekhasan, keistimewaan, ya kan, dari sebuah negara. Memang beda, tetapi secara wilayah juga kita tidak bisa menganaktirikan seperti itu ya, Mbak Dato ya. Karena bagaimanapun masih ada hubungannya ranah Minang di tempat lainnya, maksudnya selain dari Mentawai. Baik, Mbak Dato, waduh, ini tambah seru nih, bisa-bisa ngota kita nih 3 jam kok Mbak Dato, kok dapet 6 SKS pelajaran. Iya. Sampai subuh aja pun bahas. Iya, karena memang sangat naif ketika kita bangga dengan budaya kita, ya kan Mbak Dato. Oh, ambo bangga kok, ambo orang Minang gitu kan ya. Tetapi kita nggak paham dengan adat istiadat kita, dengan ranah Minang itu baik secara bentuk sebuah provinsi, ya kan, sebuah daerah. Tetapi kita hanya bangga, oh kami Minang terkenal dengan mempertahankan dengan kuatnya persaudaraan, dengan kuatnya mereka mengusung filosofi ada basandi sarak basandi kitabullah gitu kan ya, Mbak Dato ya. Tetapi kalau misalnya kita kurang paham itu juga sepertinya akan sia-sia. Nah, untuk itu Dusana silahkan yang ingin bergabung, dan ini sudah ada yang merespon nih Mbak Dato dari Bundo Kandong Awak. Tidak apa-apa ya, kita bacakan dulu ya Mbak Dato ya, yang secara melalui WhatsApp. Ada Bundo Dede di Virginia, Amerika kok Mbak Dato. Terima kasih Bundo Dede Setiawana kok untuk masalah-masalah adik kok, beliau sangat antusias ini. Beliau kecean Dato Uni Jo Dato ko Mela Uni si Kumbang, kan tadi Mbak Dato mengecek ya kan, suku tadi dapat kuliah adat awak ko ha kata kita. Dato Uni Dato Sati, Mela yakin Mbak Dato tahu itu ya. Terus apa lagi nih ya, mantap bana Dato ko open minded, maju pemikirannya, sukses untuk Dato. Itu dari Bundo Dede di Virginia, USA. Ya, karena gini Mbak Dato, ada beberapa nenek mama ataupun pemuka adat yang rigid, yang sangat kaku, ya kan, sehingga kadang tidak bisa diterima sepenuhnya adat dan tradisi itu, terutama di kalangan anak muda. Nah, mungkin Dato pernah ikut ya, kalau tidak salah beberapa bulan lalu, tahun lalu lah tuh ya, ada seminar Minangkabau yang diadakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, di sini Nambo ikut seminarnya, dan ada Dato Paduka Rusli yang dari Negeri 9 pernah mempresentasikan tentang Negeri 9 Kuala Pilah itu menjadi salah satu negeri teraman dan terdamai kalau nggak salah Mela ya, lebih kurang seperti itu. Dan beliau mengungkapkan ada adab dan adat, Nah, yang Mela pertanyakan kepada beliau waktu itu, bagaimana respon generasi muda di sana dengan penerapan hukum-hukum adat? Ternyata, dan kenapa bisa diklaim sebagai negeri yang aman gitu kan ya? Ternyata apa Mbak Dato? Jawabannya sangat simpel, karena generasi muda di sana menerima dan menerapkan adab dan adat Minangkabau itu. Nah, bagaimana nih kalau di kita nih, menurut Mbak Dato, apakah kita bisa seperti itu juga, atau memang sudah ada tapi kurang dimaksimalkan, atau justru sekarang ini lagi berat-beratnya nih
pengaruh globalisasi, pengaruh luar terhadap budaya kita. Oke, terima kasih. Terutama tadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bundo Dede dari Amerika. Beliau sukunya Sikumbang. Sikumbang itu adalah Iya. kekerabatannya Jamba. Jadi artinya kita bersaudara. Antara suku Sikumbang dengan suku Jamba itu bersaudara. Pada prinsipnya kalau kita kaji dengan suku-suku itu luar biasa sekali, kita nggak boleh saling mengawini, saling mengambil. Artinya tidak boleh menikah. Tapi itu di lain sisi lah nanti kita kaji itu. Sekarang berangkat dari sebuah seminar yang pernah diikuti di negeri jiran, saya dengan senangnya bahwa menerima peradaban itu supaya bisa diterima oleh anak kemenakan kita. Memang sebenarnya belajar tentang adab ataupun adat, memang ini sudah sangat kurang sekali. Makanya itu dulu diawali di surau. Sekarang surau-surau kita sudah modern, tidak ada masalah, kita tidak ada persoalan. Namun walaupun perkembangan zamannya berubah dari surau menjadi masjid, masjid jadi ini, tidak ada salah. Walaupun masjid kita jadikan surau juga dengan keilmuan kita, apa salahnya kita belajar juga di sana tentang adab, tentang adat. Ini tidak ada masalah. Kita bangga kalau memang di negeri jiran seperti itu ada satu pelajaran yang artinya generasi mudanya bisa menerima. Sebenarnya kita belum terlalu jauh tertinggal. Kalau kita sama-sama menyadari bahwa segalanya yang dibentuk dengan adab dan adat itu kita awali dari nagari-nagari, dari kaum dan suku, ini akan bisa sekurang-kurangnya menormalkan kembali. Generasi-generasi kita bisa menerima adat. Walaupun dia dirantau, saya datuknya misalnya di sini tapi kemenakan sana. Kenapa tidak kita belajar apa itu hukum adat? Artinya seketika datuk, bagaimana etek, bagaimana kita harus memahami itu. Asal usul itu. Jadi bukti nyata orang Minang itu seperti apa. Jadi kalau kita mau belajar itu, kita akan siap belajar adab dan adab tadi. Saya yakin dan percaya jika nagari-nagari tadi memahami Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2 tadi, artinya Pak Gubernur memahami. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah mulai menggerakkan nagari-nagari dan mengembangkan kan-kannya Gubernur kita Sumatera Barat. Saya mengucapkan terima kasih dan salut bangga juga kepada Gubernur Sumatera Barat. Lalu para bupati dan wali kota juga tolong dong gali ini. Pahami ini Undang-Undang 1945 pasal 18B ini. Apa yang kita maksud nagari istimewa ini. Jadi jangan para bupati dan wali kota di Sumatera Barat hanya memahami tertib administrasi negara saja atau good governance saja. Jadi dia harus tahu karena di unsurnya Sumatera Barat adanya di nagari. Adat itu adanya di nagari. Nah, makanya betul-betul hidupkan nagari itu. Contoh, luar biasa, saya nggak tahu di zamannya siapa bupatinya, di Solo itu ada perda dibuat oleh bupatinya, berarti bupatinya sangat memahami Undang-Undang 1945 pasal 18B ini, B ayat 2 ini. Artinya, nagarinya diberikan wewenang untuk membuat perda nagarinya sendiri tentang izin bangunan, izin usaha. Ini luar biasa. Tidak ada kabupaten dan kota lain yang melakukan ini. Sepengetahuan saya. Nah, jika ini contoh-contoh yang istimewa yang dilakukan oleh para bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kotanya, sehingga nagari-nagari tadi akan terbangun tatanan adat istiadatnya yang lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira. Jadi artinya kita belum tertinggal. Kita masih bisa memperbaiki ini. Kita masih
bisa memperelok lah ini masih laku. Anak-anak muda kita masih beretika, anak-anak muda kita milenial kita masih memahami adat istiadat di Minangkabau. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, dan mudah-mudahan itu semakin bisa diterapkan menyeluruh ya, Mak Datua ya. Karena kalau kita bicara saat ini, kita tidak bisa pinggirkan, kita tidak bisa juga nafikan pengaruh ya, taruhlah K-pop ataupun ya dari Barat dan bahkan dari yang lainnya terhadap budaya-budaya milenial kita. Nah, Mbak Datua, oh ya, Bundo Dede ini adalah salah satu anggota dan pengurus dari Bundo Kandong Mancanegara nih, Mbak Datua. Dan tadi sempat Mbak Datua singgung juga ya, ada Bundo Kandong segala. Nah, alhamdulillah Mela juga kok tergabung di BKM nih, Mbak Datua, Bundo Kandong Mancanegara. Dan kami juga mempunyai visi misi diantaranya adalah bagaimana mempertahankan dan juga mempertahankan dan menginformasikan, memperkenalkan Minangkabau baik secara adat, tradisi, budaya dan segala sesuatu. Dan tentu saja konsentrasinya adalah sebagai mediasi ataupun mediator penghubung antara Bundo Kandong di ranah dan di rantau. Begitu Mbak Datua. Promosi sakete enggak Mbak, ayo dong. Boleh berikan masukan sedikit? Nah, oke. Jadi artinya Ambo bangga dengan terbentuknya Bundo Kandong di diaspora. Menurut Ambo, alangkah baiknya, akan lebih eloknya jika Bundo Kandong kita dibekali ilmu tentang apa rumanan gadang. Artinya Bundo Kandong ini adalah orang-orang yang mulia. Makanya Ambo kini sedang menyusun satu buku Bundo Kandong hebat. Artinya Bundo hebat, mande hebat. Jadi artinya kita masih cobalah, seandainya kita di Amerika, seandainya kita di luar negeri masih memanggil mande, ama. Nah, itu kan luar biasa sekali. Seketika itu asing bagi orang lain, tapi bagi kita adalah istimewa. Nah, jadi Bundo Kandung kita ini yang telah dibuat oleh diaspora ataupun Gebu Minang di mana saja berada di dunia ini akan lebih baik dibekali ilmu tentang Bundo Kandung. Itu orang hebatnya itu ada tuh Profesor Rauda. Itu Bundo Kandungnya kita Minangkabau itu luar biasa sekali. Profesor Rauda itu dia ketua Bundo Kandung di Sumatera Barat dan beliau punya disiplin ilmu yang sangat mumpuni. Mungkin nanti bisa bersama-sama sehingga bundo-bundo itu memiliki kedisiplinan ilmu tentang apa itu Bundo Kandung yang sesungguhnya. Iya, betul. Karena memang setahu Mela, Bundo Kandung ada 3 ya, Mbak Datua ya. Baik secara adai, secara lembaga, dan juga secara Bundo Kandung Pagaruyung ya, Mbak Datua. Dan alhamdulillah Bundo Kandung Mancanegara pun kami mengadakan berbagai seminar selama ini dan bekerja sama Jo Radio Gebu Minang, seminar-seminar budaya ya Dadit ya. Dan mudah-mudahan nanti ya itu dia Mbak Datua, kita memanfaatkan media saat ini, media sosial ya kan, supaya lagi-lagi kita bicara pencerahan budaya, terutama bagi orang-orang Minang, baik itu di rantau maupun di ranah Minang itu sendiri. Iya Mbak Datua, nanti ada pertanyaan dari Mela Juwo ke Mbak Datua, semakin hangat ya, dan ternyata udah Adit juga udah standby. Tadi sempat off dulu. Nah, Mela yakin Ma Adit lagi. Udah Adit. Pasti punya pertanyaan untuk Mbak Datua nih ya. Mbak Datua, dari keistimewaan yang ada tadi ya, ada beberapa, ada sekitar 5 ataupun 7 item. Mana yang menjadi prioritas nih Mbak Datua sebetulnya untuk dimajukan atau diutamakan, diprioritaskan dan disosialisasikan ke masyarakat luas? Apakah dari
struktur hukum adatnya, ya kan, sehingga masyarakat menerapkan, tidak hanya tahu tapi juga menerapkan, atau dari falsafah yang digunakan dipakai oleh orang Minang, yakni ada Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, atau dari infrastrukturnya, pembangunan daerahnya, seperti yang kita ketahui, bangunan-bangunan untuk turisme semakin berkembang di Sumatera Barat. Nah, dari hal itu mana yang sebetulnya yang sangat krusial dan prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu nih, Mbak Dato? Oke, terima kasih. Secara prinsip memang satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi secara filsafat lengkapnya jelas adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Secara prinsip orang-orang Minangkabau itu sejak dia lahir dari wanita Minangkabau, dia beragama Islam. Jadi tidak ada orang Minang yang memang orang Minangkabau. Nah, jadi artinya memang adab dengan adat tadi itu harus benar-benar kawinkan, betul-betul dipahami. Makanya peran daripada nenek mama tadi oleh kaum-kaum tadi, sosialisasikan apa itu adat istiadatnya, apa adat artinya, nan tuo dihargai, nan ketek dibawa bakawan, mengerti dengan tata bahasanya, misalnya adokato madaki, adokato malereng, adokato mendata. Artinya peradaban inilah yang perlu kita bangun di setiap kaum atau setiap nagari. Paling tidak setiap nagari, anak-anak kemenakan kita harus dibekali ini. Walaupun sekarang sudah ada namanya adat, ilmu-ilmu adat di sekolah-sekolah. Kadang-kadang hebatnya yang mengajarkan itu adanya orang-orang akademis. Padahal kalau hukum adat yang sangat-sangat memahami jelas para penghulu, para orang-orang pemangku adat. Nah, jadi kalau yang mengajarkan itu adalah seorang, mereka ada akademis secara teoritis, mereka ya kulit-kulitnya saja, tidak membatin istilahnya. Jadi makanya kita betul senada, konflik antara adab dengan adat harus disosialisasikan kepada generasi milenial kita. Ini yang sangat penting dulu. Kalau struktural, struktur, yang artinya apakah itu balai adat, apakah itu bangunan yang secara fisik, saya rasa itu sejalan. Dan itu bisa dibangun pemerintah. Tapi kalau etika, tata krama, kebudayaan itu yang tak terbangun lagi, celaka kita Minangkabau. Ini sangat-sangat berbahaya kita. Kita sudah tidak lagi bisa menghargai mama, kita tidak bisa lagi menghargai kaum kita. Artinya sama rata saja. Padahal kita punya sopan santun yang sangat luar biasa orang Minangkabau. Ini yang terpenting kita selesaikan dulu. Terima kasih. Masya Allah. Padek ya wana padek ke kuliah awak malam hari koyo Dusana Sadonyo. Baik Dusana, jangan kemana-mana, masih akan lanjut kebersamaan kita bersama Mak Dato awak, Yang Henry SH, Dato Paduko Reno, dan Mela untuk sementara akan undur diri karena mau melaksanakan sholat maghrib, karena di Riyadh sudah masuk, dan nanti akan dilanjutkan kebersamaan kita seperti biasa. Ada Uda Adit di Bandung yang sudah standby. Nah, untuk itu silahkan komentarnya, pandangannya Dusana Sadonyo, baik melalui YouTube, sudah ada Uda Kusuma dan juga Uda Zulkifli, terima kasih. Dan juga melalui WhatsApp, silakan kami undang di plus 6285100968460. Dan kali ini kita belajar, tidak hanya belajar adat, tetapi juga belajar mengenal ranah Minangkabau, yakni Nagari Istimewa Minangkabau yang patut kita banggakan, tapi juga patut kita fahami dan ketahui bersama.
Tetap di Radio Gebu Minang, Bahasamu dalam satu kata. Silakan udah Adit. Selamat malam, Adinda Datuk. Aduh. Ya. Ini terang Sorombo kok. Lai, berhasil. Ini terang. Alhamdulillah. Lah cukup panjang tadi jo Bunda Mela. Pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan dari Adinda Datuk. Sarama kecil Datuk tadi kalau bahwasanya iku masih ada trouble pada tuh awak lah cik lu awak putan cik lagu ambo peloan zoom ambo supaya keluar gambarnya gitu. Iku ndak keluar gambarnya dah. Biar sana awak dengarkan satu lagu akan diputarkan di ASBI dari Surabaya. Sudah tuh awak tarikan perbincangan awak. Selamat malam di sana, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Silakan ASBI.
tua. Selamat malam, dosana pendengar Radio Kubu Minang di Masa Jawa Barado. Kembali Ambo Aditya dari Kota Bandung. Sementara Ambo menggantikan Bundo Mela yang sedang melaksanakan salat maghrib di Riyadh, Arab Saudi. Masih jo pada tua Paduko Reno sarjana hukum. Pada tua, kalau tadi di Bundo Mela lebih banyak awak membicarakan masalah adat istiadat. Beko dilanjutkan dari Bundo Mela. Ambo bertanya kegiatan-kegiatan pada tua selama di Sumatera Barat, terutama di Sijunjuang. Ambo mendapat informasi ada punya yayasan, punya sekolah dan segala macam, dan ada rencana untuk di DPD dari Sumatera Barat. Bisa cerita tentang sekolahan atau yayasan dulu pada tua? Oke, terima kasih atas kesempatannya Kakanda Aditya dan Pak Asdi. Pada malam hari ini saya cukup merasa teristimewakan juga, walaupun topik kita Nagari Istimewa tadi. Rasanya saya diberikan kesempatan untuk mengenalkan diri. Nama saya Yong Henry, gelar Datuk. Jadi dalam hal ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sedang kami lakukan. Namun sebelum kami masuk kepada kegiatan, saya mengenalkan dulu negeri asal. Negeri asal saya dari 50 kota. 50 kota Nagari Simpang Sugiran. Sedangkan Nagari perantauan nenek moyang itu berada di Lintobuo. Artinya SD, Sanawiyah, SMA itu berada di Lintau. Kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah selesainya. Ambo merantau di Bukit Tinggi itu lebih kurang 10 tahun. Jadi belajar tentang cara memahami dan analisa SWOT ekonomi itu dari Bukit Tinggi. Habis dari Bukit Tinggi, Ambo hijrah ke Sawalunto. Di Sawalunto, Ambo menetap 10 tahun dan pernah calon wali kota di sana, dan pernah ikut calon DPD RI selama 2 kali di sana, tapi posisinya masih hampir menang. Artinya masih kalah dalam kondisi itu, hampir menang. Jadi setelah 10 tahun di Sawalunto, saya hijrah lagi ke Sejunjung. Di Sejunjung, saya sudah di Cikal Bakali karena hobi saya itu tidurnya jam 9. Jam 2 atau jam 3 saya bangun tahajud. Itu saya menulis, mengonsep konsep-konsepan tentang dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, adat istiadat, apa saja. Dan saya serahkan diri kepada Allah, saya mulai menulis. Itu yang saya lakukan. Sehingga ada satu hasrat ingin membuat pencerdasan anak bangsa ini. Makanya saya lahirkanlah sebuah yayasan namanya Yong Sumatera Internasional. Dengan artian, tujuan utamanya bagaimana generasi-generasi muda Sumatera ini pintar dan cerdas, berwawasan internasional. Itu cikal bakal pemikirannya awal. Seketika saya mau mencoba bergerak di dunia pendidikan, itu bukan di saat saya berada, tapi di saat saya sulit. Memang benar-benar dalam keadaan tersulit, dompet saja saya tidak bawa ke Sejunjung. Alhamdulillah pada hari ini kita punya sekolah sendiri, sudah punya gedung sendiri, mungkin nilai-nilai 15 miliaran. Itu dengan jangka waktu 7 tahun. Artinya saya datang ke Sejunjung tidak bawa apa-apa. Itu punya Allah, dan itu punya umat, dan itu punya kita bersama-sama. Sekolah yang saya inginkan di situ adalah SMK. SMK saya ingin menjadikan orang tamat SMK itu langsung bekerja, bukan tamat kuliah mencari kerja. Kalau tamat kuliah mencari kerja, terlalu lama menumpang. Kita maunya kalau mau nikah, kalaupun mau kuliah, itu biaya sendiri.
kalaupun dibantu oleh orang tua, tidak lagi 100%. Ini harapan kita dalam dunia pendidikan. Kenapa? Di sekolah kita di Yayasan John Sumatera Internasional itu motonya, seketika kita tanyakan kepada siswa, ada sekolah di mana? YSI. Siapa pemiliknya? Saya sendiri. Begitu juga seketika saya tanya kepada guru dan staf saya, Bapak, Ibu kerja di mana? YSI, Young Sumatera Internasional. Siapa pemiliknya? Saya sendiri. Pada hakikatnya, saya ingin menjadikan orang-orang lain hebat, pintar, cerdas, bukan saya saja sendiri yang pintar, tapi ingin banyak orang hebat, banyak orang sukses. Kalau dapat, dia lebih sukses daripada kita. Ini yang menjadi tujuan utama. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah, kita punya sekolah setingkat SMK dengan jurusan geologi pertambangan. Geologi pertambangan pada saat ini kita sudah punya pabrik dolomit, kita sudah produksi dolomit, kita sudah produksi kapur tohor, kita sudah produksi siplit, batu siplit dari crusher. Alhamdulillah, anak-anak kita geologi pertambangan itu magangnya di sana. Nah, itu, dan harapan kita mereka bisa belajar lab skill-nya di sana. Jadi sekolah merdeka itu betul-betul dia belajar ilmunya, lab skill-nya. Nah, ijazah dapat, kepandaian, ilmunya ada. Ini yang penting. Kenapa? Kalau kita merantau, orang Minang itu kalau tidak bawa skill, kalau dulu boleh-boleh saja. Saya usianya mungkin Kakanda Aditya pergi merantau mungkin modal badan 8 karek saja. Tapi kalau zaman kini jangan coba-coba merantau tanpa lab skill, tanpa ilmu. Ilmu ya, identitas iya. Jadi dengan kondisi itu di sekolah kita semi militer dibentuklah karakter mereka supaya bisa sukses. Dan yang saya capai itu di dunia pendidikan semuanya tidak lepas daripada ridho Allah. Dan saya pikir dengan pemikiran saya secara pribadi, saya tidak yakin itu bisa dapat. Bisa mengurus dengan waktu 7 tahun punya sekolah, bisa punya aset tanahnya, dan juga ini gedungnya. Ini berkat semuanya bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap generasi-generasi Minang, generasi dari siswa-siswi kita, banyak yang kita terima dari kaum duafa. Jika dia memang benar-benar tidak punya uang, ya silakan saja, kita tidak memungut dan kita tidak memaksakan. Yang penting mereka bisa sekolah dan punya ilmu. Itu prinsip kita. Yang kedua, jurusan kita ada keperawatan, Kakanda ataupun para pemirsa di mana saja mendengar radio Gebu Minang ini. Mimpi saya berkeinginan sekali ingin memiliki rumah sakit rehabilitasi orang tuaku. Kenapa? Saya melihat di Minangkabau, seketika laki-laki tua, lebih dulu istrinya meninggal pada dia, sering teraniaya. Dan saya ingin membuat sebuah rumah sakit yang prospektif, bukan seperti rumah sakit panti, jompo, atau bagaimana. Tapi kita bikin rumah sakit yang benar-benar menyehatkan. Di situ ada berupa rumah sakitnya nanti ada stroke, jiwa, umum, dan religius. Di sana kita buat masjidnya yang prospektif, dan harapan saya ini tidak mungkin saya dapatkan sendiri. Saya butuh bantuan kita bersamanya para pendengar radio Gebu Minang ini. Dan juga saya ingin kita bekerja sama semuanya. Satu hari nanti saya presentasikan seperti apa rumah sakit yang kita buat. Rencana kita akan dibangun di Arau. Lahannya sudah tersedia sekitar 10 hektar. Dan kita akan bangun rumah sakit di situ. Kenapa? Karena siswa kita yang keperawatan itu kita berdayakan supaya nantinya dialah yang akan mengurus para jompo ini nanti. Apakah itu jomblo-jomblo tua, apakah itu orang stroke atau penyakit apanya, di situ diurus nanti oleh rumah sakit kita ini.
Itu harapan yang kita buat sekarang nih. Kenapa? Kalau saya hanya seorang Yong Henry, seorang pengurus Elkam Sumbar, kalau saya tidak artinya berkiprah atau tidak mempunyai identitas pada hari ini, ya biasa-biasa saja. Saya rasa mungkin menjelang mati saya belum akan mewujudkan rumah sakit. Saya sekarang mencoba kembali keberuntungan untuk maju ke DPD RI non partai. Alhamdulillah sekarang dalam proses tertib administrasi. Kalau ini terwujud, rasanya mungkin saya banyak relasi jadinya, banyak teman yang bisa diajak untuk join membangun rumah sakit rehabilitasi orang tua tadi. Itu yang menjadi mimpi dan keinginan saya. Yang kedua, jika saya duduk, inilah yang paling prioritas saya, Nagari Istimewa. Ini tupoksi kita. Kenapa? DPD RI itu adalah membawa aspirasi daerah. Makanya nagari-nagari di Minangkabau ini itu perlu diperjuangkan. Ini menyebabkan saya membuat ini adalah hasil karya kita sendiri berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 tadi. Kita mencoba agar nagari-nagari ini jadi istimewa. Ini yang akan kita perjuangkan. Terima kasih, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, Kakanda, dan udah asli. Itu sumbangsi untuk nagari Minangkabau ya. Ya, sumbangsi nagari. Ya, kenapa kalau kita tidak punya peran, kalau kita tidak punya jabatan, sulit rasanya untuk memperjuangkan nagari istimewa tadi. Betul. Nah itu memang negara ini bisa melakukan perubahan harus dengan politik. Kalau tanpa politik itu cukup sulit. Gitu. Jadi bicara agama, bicara adat, bicara tatanan negara, tatanan nagari, semuanya harus dengan politik. Ya, makanya rencana Adinda Datuk untuk menjadi di DPD Sumatera Barat nantinya adalah agar bisa melakukan sesuatu untuk nagari. Mantap, Pak. Ya, betul sekali. Supaya nanti nagari istimewa itu terwujud di Minangkabau, karena undang-undang sudah mengatur, tapi kita nggak serius untuk menerapkan undang-undang itu. Karena mungkin mereka masih butuh perda, butuh ini, butuh itu. Menurut saya itu sesuaikan sajalah oleh setiap nagari atau kearifan lokalnya saja. Namun satu gerakan menuju ke nagari-nagari istimewa. Apabila nagari-nagari di Minangkabau ini istimewa dan ekonominya bagus, saya rasa tingkat kesejahteraan kita Minangkabau akan lebih baik. Ya, itu luar biasa adat istiadat Minangkabau itu. Nah, Adinda Datuk, ambo ingin sebenarnya ada pertanyaan di YouTube awak. Cuman biarlah Bunda Mela nanti akan melakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu adonan sakete pertanyaan dari Ambo tentang mendidik anak-anak. Jadi anak-anak kini ya seperti pada kecian tadi, kalau dulu generasi awak pengen merantau tuh bawa baju ujo Sarawak saja. Kini harus dibekali banyak hal. Dulu waktu ketik-ketik kami harus mengaji, kemudian dididik di surau, kemudian bersosialisasi di sini. Jadi saat merantau kami lah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang demikian gitu. Nah, menurut pada tuh pendidikan generasi muda di Sumatera Barat, kalau bukan di Sumatera Barat, menurut pada tuh generasi milenial kini mendidik anak-anak mereka seperti apa, Pak Datuk? Oke, terima kasih. Artinya kita mencoba untuk mencerdaskan generasi, artinya generasi milenial Minangkabau. Memang sebenarnya kita memang mengawal itu dari keluarga. Tapi kita di Minangkabau ada istimewanya jika kita mulai dari kaum.
seketika kaum itu mengenalkan kepada anak bahwa dia mempunyai tatanan, dia punya aturan, dia punya kebudayaan, itu mungkin akan lebih cepat anak-anak tadi memahami adab dan adatnya sendiri gitu. Jadi awalilah anak-anak ini dari keluarga dan kaumnya. Nah, jika dia kaumnya tadi masih mempunyai rumah gadang atau surau, itu juga akan lebih bagus. Makanya kita mengharapkan awalilah pemahaman adat Basadi Sara Basadi Kitabullah tadi itu betul-betul dari keluarga dan kaumnya sendiri. Ini akan lebih efektif ketimbang dia belajar di sekolahnya. Karena kalau belajar di sekolahnya itu kan hanya kulit-kulitnya saja, dan itu tidak terlepas dari sebuah kewajiban kurikulum saja. Tapi kalau dia diawali dari keluarga dan kaumnya, itu mungkin akan lebih ada percontohan atau contoh-contohnya, ataupun langsung secara empirisnya, langsung ada prakteknya, bahwa ini kita kepada yang tua harus begini, kalau kepada ini begini, lalu hubungan antara satu dengan yang lain di dalam kaumnya seperti ini, etika menghormatinya seperti ini. Jadi pengenalan adat dan budaya itu diawali dari keluarga dan kaumnya sendiri. Itu jawaban saya, Kakanda Aditya. Ya itu yang kini banyak disinggung di orang Rami. Anak-anak kini, generasi muda kini mendidik anak-anak mereka gitu. Dan beberapa kali Ambo pun pernah ke Sumatera Barat. Anak-anak generasi kini itu mendidik anaknya itu berbahasa Indonesia malah gitu. Main bawa anaknya, mengecek juga anaknya di rumah gitu. Anak-anak masih bayi gitu loh, usia 5 tahun sampai tahun gitu. Dan itu pun dilakukan di kemenakan Ambo dan Nado di Sumatera Barat. Cukup memprihatinkan memang gitu. Nah itu harapan-harapan awak, nenek mama, datuk-datuk atau pemangku-pemangku adat di Nagari bisa memberikan pembelajaran lah ke anak-anak muda Minangkabau, terutama Nanado di Sumatera Barat itu. Harapan-harapannya sih itu sih, Mbak Datuk. Ya, betul sekali. Jadi artinya seketika dulu kita, mungkin Ambo sendiri masih merasakan surau. Artinya di surau itu kita belajar agama, di surau kita belajar adat, di surau kita belajar silat. Jadi dalam buku terbaru Ambo baru sedang disusun, Ambo menyusun buku 3 Silat namanya. 3 silat itu pada prinsipnya adalah aktivitas kehidupan orang Minangkabau. Silat pertama itu adalah silat dan sabana silat. Secara batin kita harus belajar silat, membela diri. Membela diri itu bisa untuk kita dan bisa untuk orang lain. Itu biasanya belajar di surau. Tapi sekarang tidak ada salahnya kaum atau nagari membangun silat tadi. Nampaknya tak putih ya, Asbi? Nampaknya pada tuh sinyalnya agak terputih. Nah, alhamdulillah Bu Domela sudah bergabung bersama awak balik ya. Oke. Sebentar gue agak putih suaranya Pak Yong. Oke, mau lanjut balik ya. Jadi seketika kita membangun generasi milenial,
memang kita tidak bisa melihat kita belajar dulu sepertinya di surau, hari ini mereka harus belajar di surau, tidak seperti itu. Tapi kita, saya sendiri sekarang ya sedang mencoba membuat buku tentang 3 sile. Sile pertama itu adalah sile dan sabana sile secara batin, secara lahir kita belajar langkah-langkah silat. Bagaimana silat? Jadi artinya dengan kita memahami silat itu, kita lebih kuat dalam pemahaman langkah-langkah silat tadi. Karena silat di Sumatera Barat itu beragam juga. Pada prinsipnya silat di Sumatera Barat adalah membela diri, tidak menyerang. Tapi ada silat strala itu menyerang. Tapi silatnya orang Minang dia selalu menunggu. Dia membela diri. Artinya secara hakikat silat yang secara fisik itu orang-orang Minang itu diajarkan untuk selalu tidak mencari musuh. Orang Minang selalu menghargai di mana saja bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di kandang harimau nyoman ngaum, di kandang kambing nyoman bebek. Itulah orang Minang. Jarang orang Minang bermusuhan dengan orang-orang yang berada di lingkungannya sendiri. Itulah silat. Silat kedua yaitu silat otak. Apa itu silat otak? Orang Minang sadar dan paham bahwa negara ini didirikan dekat 7-80% oleh orang Minang. Karena orang Minang itu adalah konseptor, orator. Apakah itu konseptor seperti Buya Hamka, seperti Haji Agus Salim, seperti Bung Hatta, dan seperti Tan Malaka. Ini ruhnya harus kita buat. Ini harus kita cerdas, kita memahami orang Minang. Salah satu contoh, ada orang Minang hebat-hebat di perantauan. Dia tidak paham duduk, jopa duduknya, tagak, jopa tagaknya, alumpai lah sampai. Seketika ada dalam satu contoh di dalam pertemuan, dia duduknya di mana? Dan dia kapan harus berbicara dan kapan tidak harus berbicara. Dan banyak lagi kalau itu dikembangkan satu persatu akan, tapi kita batasi aja. Berarti kita masuk ke silat ketiga. Apa silat ketiga? Yaitu silat lidah. Nah, silat lidah orang ada yang mengatakan bahwa itu negatif, bahwa orang Minang itu pintar-pintar, cerdas mengomong, kicua mengicua, itu tidak benar. Orang Minang itu adalah orator. Silat lidah namanya. Silat lidah itu adalah kita harus bercakap. Apa itu silat lidah? Dipelajari dari Pitata Pititi. Salah satu contoh Pitata Pititi untuk mempercerdas lidah tadi. Ramu-ramu si kumbang janti keti endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti adat pusako baik tujuh. Artinya artikulasinya, nadanya jelas di situ. Bahwa kita orang-orang Minang itu adalah orang orator. Orang-orang yang public speakingnya bagus. Actingnya bagus. Bahasa tubuhnya sangat bagus. Makanya orang Minang itu harus dikemas dengan 3 silat. Jika 3 silat ini kita kuasai, kemana saja perantauan, sampai ke Riyadh Arab Saudi pun kita tak pernah bermusuhan dengan siapapun. Begitu juga kita merantau ke Surabaya pun tidak ada permusuhan di sana. Kenapa? Kita jadikan negari di Surabaya itu, daerah di Surabaya itu jadi negari kita. Nah, jika ini yang dilakukan oleh generasi-generasi muda Minangkabau dan paham dan mau mempelajari para pemangku-pemangku adat, dan nagari-nagari mau membangun peradaban dan etika tadi diawali dari rumah tangga dan kaum-kaumnya berserta di nagarinya, ini anak-anak generasi muda Minangkabau sangat luar biasa nanti ke depannya. Belajar politik, orang Minang seharusnya jangan alergi. Orang Minangkabau harus belajar politik. Politik praktis, politik ekonomi, secara faktualnya ini harus kita pahami. Orang Minang itu adalah egaliter. Orang Minang karena egaliternya itulah dia sangat pintar. Apa kata pantun orang Melayu? Sepintar-pintarnya orang Melayu,
sebodoh-bodohnya orang Minang. Artinya apa? Orang Minang itu kalaupun dianggap dia seperti orang bodoh, jangan dikira dia bodoh. Dia bodohnya 1 hari atau berapa jam saja, setelah itu dia pintar lagi, kita pula dijualnya nanti. Itulah egaliter, itulah Minangkabau. Kita adalah orang-orang hebat. Maka dari itu, mari bangkit bersama-sama melalui Nagari Istimewa yang betul-betul kita cita-citai tadi. Itu terima kasih Kakanda Aditya. Baik, Masya Allah, luar biasa paparan dari Mak Dato ya. Dan kembali nih Mela ambil alih lagi hostnya. Ya, terima kasih udah Adit yang dari Bandung sudah tadi menemani Mak Dato berbincang dan juga memperkenalkan beberapa program dari Mak Dato ya, baik itu sekolah. Nah, ini juga ada tanggapan nih Mak Dato, kembali Bundo Dedeh dari Virginia mengatakan mana nih ya, Masya Allah, terharu mendengar. Tunggu bentar. Tadi tadi ketemu kok hilang. Iya, berkaitan dengan tadi sekolah itu, Madatwa. Masya Allah, Uni terharu bana, sejalan bana jo mimpi-mimpi Uni Mela. Untuk buat pesantren, untuk orang tua. Pesantren, tempat orang tua-tua bisa mengaji, terawat kesehatannya, dan masih bisa menikmati hidup tua dengan gembira. Itu tadi respon dari Bundo Kandung awak di Virginia, Mak Datua. Ya, terima kasih banyak karena senada satu pemikiran. Saya berprinsip kalau bisa kita hidup dan ini mudah-mudahan semakin sahdu. Semakin tua semakin sahdu kita. Artinya kita semakin tua itu semakin bahagia kita. Jangan sampai menderita. Artinya kalau dapat kita tuh kan pandang tak jemu, sulit dilupakan begitu saja. Wajah itu berseri-seri. Itulah karismatik orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini. Mudah-mudahan banyak orang seperti Bundo Dede tadi, dia berkeinginan bersama-sama ingin membangun sebuah kawasan rumah sakit rehabilitasi yang komplit. Ada tempat pengajiannya. Di situ rencana saya sampaikan mengenai programnya. Itu 10 hektar. Sekurang-kurang 1 hektar itu untuk villa. Yang 1 hektar lagi kita pergunakan untuk ini apartemen. Ini untuk rusunawa. Ya, villa sama apartemen itu investasi. Sedangkan rusunawa adalah untuk orang-orang yang dapat disewa. Jadi orang kaya, orang miskin bisa berbaur di sana. Bisa saja ada jumpa di situ janda dengan duda. Nah, ini kan tak sulit lagi, tak perlu ke kantor KUA. Cukup angku kali saja lagi. Jadi artinya jika ada pertemuan antara duda dan janda di sana, itu tidak terlalu sulit untuk diurus. Artinya dia kan tidak butuh keturunan lagi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita memikirkan dunianya yes, kebahagiaan ya. Semakin tua, semakin bahagia. Semakin tua, semakin sahdu. Semakin nikmat kita. Jangan semakin tua, semakin jelek. Ini rahasianya mungkin tidak bisa saya paparkan secara langsung, secara pugar di sini. Tapi nanti kita bisa presentasikan lebih hebat lagi jika radio Gebu Minang mau mengangkat apa itu rumah sakit rehabilitasi orang tua yang saya nama kerennya adalah rumah sakit jomblo-jomblo tua. Apa pula itu? Besok di sesi lainnya nanti. Oke, terima kasih. Insya Allah, Mak Dato. Iya, berarti rumah sakit itu merupakan satu fasilitas untuk yaitu tadi para sesepuh lah ya, seperti itu ya. Dan untuk memfasilitasi kebutuhan mereka baik secara duniawi, yakni kesehatan, kenyamanan, ketentraman, dan juga secara spiritual.
yaitu melalui kegiatan mengaji seperti itu ya, sholat berjamaah dan lain-lainnya. Masya Allah, mudah-mudahan terrealisasi sesegera mungkin dan Allah mampukan ya, Mak Datwa. Baik Mak Datwa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp grup Radio Gebu Minang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Dusana Awak, Alwin, nama Ambo, Alwin Sultan Marajo. Asli Bukit Tinggi, tinggal di Padang, suku Jamba, ya kan? Salam Mak Datuk Yong Henry SH Datuk Paduka Reno. Keponakan ingin bertanya, bagaimana nasib nagari kalau diterapkan di Padang yang sekarang ibu kota Sumbang? Seperti diketahui bahwa di Padang itu terdiri dari kecamatan dan kelurahan. Yang ingin ditanyakan, nagari itu apakah di atas kelurahan atau di bawah kelurahan? Mohon maaf, sabalunnya Mak Datuk. Nah, itu dari Dusana Kemenakan Mak Datuk kok, Uda Alwin Sultan Marajo. Silakan Mak Datuk. Oke, terima kasih Kemenakan Ambo Alwin suku Jamba. Artinya kita jangan telah mengakui keistimewaan sebuah nagari. Nagari itu secara tertib administrasi bisa saja itu kelurahan, bisa saja desa. Karena kita di Minangkabau memakai nagari, sementara di kota-kota masih ada sebagian yang pakai desa dan sebagian lagi pakai kelurahan. Apakah kelurahan dengan nagari berbeda? Berbeda dalam bahasanya iya, tapi kita sama-sama dipimpin oleh orang yang di bawah. Kalau kelurahan langsung di bawah wali kota atau bupati. Berarti kalau wali kota kan berarti wali kota, berarti dia PNS dan diangkat dan ditunjuk, di SK-kan oleh wali kota. Namun adat selingkah nagarinya yang berada di kelurahan itu bisa saja multi etnis, bisa saja artinya masyarakat lokalnya itu masih berlaku selama kita ditetapkan hukum itu di kelurahan masih bisa kita terapkan, tidak ada masalahnya. Seketika kaumnya itu memang kaum lebih dominan di sana, itu bisa kita terapkan. Jadi perbedaannya antara negari tadi dengan kelurahan, kelurahan diangkat dan di SK-kan oleh wali kota dan dia rata-rata adalah PNS. Sedangkan nagari ataupun desa, di daerah lain mungkin desa, itu adalah kepala nagarinya atau wali nagarinya ataupun kepala desanya dipilih bersama-sama melalui apakah itu pemilu, pengadaan ininya, itu kan dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui pemilihan wali nagari atau pemilihan kepala desanya. Jadi artinya datangnya dari bawah, sedangkan kelurahan tadi datangnya dari atas. Dan mengenai aturan tertib administrasi, baik desa, baik nagari, baik kelurahan, tetap kita menjalankan aturan-aturan tertib administrasi negara. Sedangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya, unsur-unsurnya, masyarakatnya, bisa kita terapkan di situ, di kelurahan betul, apakah ada KAN? Atau memang sama sekali tidak ada lagi tatanan adat di situ, di dalam kelurahan tadi, atau betul-betul sudah multi etnis dan mereka tidak paham lagi dan mereka sudah hidup seperti di kota, seperti di Jakarta, seperti di kota-kota besar lainnya. Itu perlu kita pahami. Kalau dapat di Minangkabau jangan seperti itu. Walaupun dia kelurahan, tatanan adat istiadat, selingkah nagari atau selingkah kelurahan mesti bisa diterapkan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kemenakan Alwin Jamba. Apakah dia lebih tua daripada saya? Kalau lebih tua berarti bisa saja panggil Uda. Bisa saja kalau dia bergelar saya harus panggil. Kalau dia lebih tua Mak Datuk. Kalau dia sama besar dengan saya cukup
nyebut Datuk saja. Gitu, Alwin Jamba. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Uda Alwin ya, yang Masya Allah juga aktif di WhatsApp grup Radio Kebuminang nih, Mak Datwa. Ya, dan juga ada pertanyaan dari Maite tadi sebetulnya, Mak Datwa, tentang apa bedanya antara harta pusako tinggi dan rendah. Tadi kan sudah Mak Datwa sampaikan, tapi boleh tidak secara singkat nih Mak Dato, karena Mela ada 2 pertanyaan sebelum kita berpisah, dan ternyata Masya Allah sudah 2 jam ya kebersamaan kita ini Mak Dato. Secara singkat saja dan sederhana nih Mak Dato tadi, mungkin agar lebih penekanan lah, apa bedanya harta pusaka tinggi dan rendah itu Mak Dato, dari Mete yang ada di 50 Koto. Oke, terima kasih Maite, pendengar Radio Gebuminang yang kita cintai ini. Maite di 50 kota dan Maite ko kenal baik dengan Nambo, walaupun Alu Basuo. Mudah-mudahan beliau ini tim suksesnya Yong Henry untuk PDR. Artinya kita mencoba menjawab pusako tinggi dan pusako rendah. Perbedaan antara pusako tinggi dengan pusako rendah, pusako tinggi adalah milik kaum. Itu pusako tinggi, harta milik kaum yang dijalankan dan difungsikan atau pegangannya dipegang oleh kaum wanita. Sedangkan otoritasnya masih tetap dipegang oleh kaum laki-laki yang ditunjuk sebagai datuk atau mama waris. Jadi itu yang pusako tinggi itu bukan tidak dikehendak, harus ada aturan-aturan adat di kaumnya itu sendiri. Dan itu milik bersama, bukan milik satu orang atau perorangan. Itu adalah pusako tinggi. Artinya harta kaum yang berada milik bersama kaumnya itu. Sedangkan pusako rendah adalah harta pendapatan real milik orang tua kita atau kita sendiri. Orang tua kita punya suami istri, lalu dia mendapatkan harta dengan cara membeli. Sehingga harta itu adalah pendapatan, kalau orang Jawa bilangkan harta gonogini. Nah, jadi makanya kita salah kaprah di Minangkabau, seketika harta pusako tinggi dibilang juga harta gonogini. Ini salah. Jadi harta gonogini itu kalau istilah orang Jawa adalah harta hasil pendapatan suami istri yang bisa diwariskan kepada anak kemenakannya, atau oleh suami istri itu akan diwariskan kepada siapa. Dia bisa memakai hukum, itu bisa dipakai hukum agama. Secara Islamkah dia dapat mempergunakan hukum agama itu seperti apa pembagian harta warisan pusako rendah tadi. Kalau di pusako tinggi, harta warisannya diatur oleh aturan adat dan tidak diatur oleh hukum agama. Jadi dengan kondisi seperti itu, itulah perbedaannya yang signifikan antara harta pusako tinggi dengan harta pusako rendah yang kita berada di lingkungan adat istiadat kita di Minangkabau. Terima kasih, Mete. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kembali bisa dipahami ya Dusana Sadonyo. Tadi ditekankan lagi Joma Datua tentang harta pusako tinggi dan harta pusaka rendah. Mate lagi itu dari Mete maksudnya. Mbak Data, tidak terasa kok ya kebersamaan sudah, kalau di Saudi menunjukkan pukul 6:57 di sore hari, dan sayap-sayap terdengar suara azan Isya berkumandang, dan di Indonesia juga mungkin jam 11 malam ya Mbak Data. Tetapi sebelum kita berpisah nih,
terakhir ya seperti yang materi yang Mak Datuk berikan ke kami ke Mela, yakni salah satu keistimewaan itu adalah matrilineal yang dimiliki oleh ranah Minang ya, Minangkabau, di mana garis suku ke ibu tapi basanat ke bapak. Bisa Mak Datuk memberikan sedikit paparan tentang keistimewaan ini, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita bahas lagi per part-partnya ya, bagian-bagiannya tadi ya, Mak Datuk. Sebagai juga closing statement dari Mak Datuk, pertemuan kita mau tahu tak eksklusif pada hari ini, Mak Datuk. Oke, terima kasih. Mungkin dikatakan kesimpulan lah ya, kesimpulan mau tahu tak di radio Gebu Minang ini. Kita berani mengangkat negari istimewa. Kita sudah pelajari negari istimewa yang kita maksud itu memiliki dasar hukum yang jelas. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 8 Bale B ayat 2 itu, negara mengakui adat istiadat yang orisinil yang masih berlaku di sebuah daerah selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berada di negara Republik. Keistimewaan yang berada di Minangkabau bukanlah berada di provinsinya, bukanlah berada di kabupatennya, tapi berada di sebuah nagari. Disitulah terhimpun adat Basadi Sarak, Sarak Basadi Kitabullah yang bisa diterapkan secara langsung. Disitulah beradanya, keberadaannya. Di situ tokoh adatnya, disitulah ada kaumnya, disitulah adanya ulayatnya, disitulah adanya kuburan dan pemakamannya, disitulah adanya rumah gadangnya, dan dapatlah diterapkan secara totalitas. Adat Salingka Nagari berlakulah di sebuah nagari itu. Maka nagari itu disebut memiliki adat budaya yang masih berlaku, yang bisa diterapkan. Semuanya sudah punya aturan. Aturannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara. Jika ini kita Minangkabau, jika kita Sumatera Barat memahami dan meningkatkan, kita fokuskan nagari-nagari di Sumatera Barat ini dikembangkan, harta kekayaan kaum tadi apabila dikelola merupakan aset yang sangat berharga dengan nilai yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi kaumnya itu sendiri. Otomatis di nagarinya akan lebih sejahtera. Apakah itu lahannya lahan tidur? Kenapa kita tidak olah? Apakah itu untuk perkebunan? Apakah itu untuk peternakan? Apakah itu di bidang misalnya industri dan home industri yang lainnya? Jadi usaha-usaha produktif harus dibangun di nagari-nagari itu. Maka nagari-nagari, apalagi tadi, seketika kita sekarang sudah mulai perubahan, pergeseran peradaban. Peradaban itu, apakah kita mulai hanya cukup di sekolah saja? Tidak. Kita harus mulai dari keluarga dan kaum yang berada di dalam nagari itu sendiri, sehingga bisa kita pahami antara adat dengan adab. Aturan-aturan antara aturan dunia dan aturan agama. Kenapa? Kita sudah dikemas di situ. Pelajari lagi tradisi-tradisi yang ada di nagari itu. Sehingga akan lahirlah nagari-nagari hebat, nagari-nagari istimewa di Minangkabau ini. Kita tidak melihat istimewanya ada di provinsi, tapi berada di nagarinya. Tidak sama dengan daerah-daerah lain kita. Nah, makanya saya mengajak kepada para pendengar radio Gebu Minang di mana saja berada, termasuk kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tokoh-tokoh adat dan Minangkabau, siap kita berdiskusi, siap kita berbagi, supaya kita bisa untuk membangun nagari istimewa ini. Nah, maka dari itu saya berpesan juga dan berharap kepada kita semuanya, karena saya punya konsep dan tupoksi untuk memajukan nagari
jalan satu-satunya yang paling mempercepat melalui DPD RI non-partai. Maka dari itu, saya mencoba untuk maju DPD RI kembali dengan konsep Nagari Istimewa. Artinya saya tidak maju asal maju saja, tapi punya konsep dasar hukum Nagari Istimewa yang kita angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah yubarik fik, Mak Datua. Itu tadi Dusana paparan pemikiran yang disampaikan oleh Mak Datua kita, yakni Mak Datua Yong Henry SH Sarjana Hukum Dato Paduko Reno, yang juga beliau selain menjadi terjun di dunia politik juga adat dan juga pendidikan. Nah, bagi Dusana yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sekolah yang beliau bina, yakni tadi ada SMK Excellent, itu bisa mengakses di situsnya yongsumatrainternational.com, ya. Sekali lagi di Yong Muda ya, maksudnya yongsumatrainternational.com. Dan izinkan Mela sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh pendengar radio Gebu Minang di mana saja berada, membacakan 2 komentar terakhir yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Ada kembali nih Bundo Dede yang juga mendengarkan, masih stay tune di Virginia sana. Awalnya Ambo berminat ikut mandanga acaraku karena ingin tahu tentang sekolah Excellent. Tetapi banyak nan didapat. Masya Allah, sungguh luar biasa. Mau kasih banyak untuk beliau Mela, semoga beliau sehat selalu dan Allah ijabah semua cita-cita beliau yang luhur. Allahumma amin. Insya Allah we will be in touch melalui BKM, Bundo Kanduang Mancanegara. Itu dari Bundo Dede. Ya, dan ternyata ada beberapa Bundo Kanduang mancanegara nih, Mak Dato yang mendengar dari berbagai daerah. Dan juga dari Mete, terima kasih Mak Dato atas penjelasannya. Semoga Mama sukses dan menduduki kursi DPD Pusat untuk bisa membangun Sumbar semakin maju di segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja mengurangi angka pengangguran yang ada di Sumbar. Amin, Allahumma amin. Ya, demikian Dusana. Besok mungkin besok saya tambahkan sedikit. Mungkin besok di bidang pertanian, karena saya juga memproduksi pupuk MPK dan juga memproduksi pupuk organik dan juga pembina tanah. Dan saya juga peduli bidang pertanian. Jadi nanti itu di sesi lain lah, nanti kita bahas. Karena kami membuat pupuk murah, berkualitas, dan terjangkau harganya. Itu nanti mungkin kita bahas juga. Baik, terima kasih Mak Dato. Nah itu dia. Iya, itu dia Dusana. Jadi jangan pernah beralih ke radio lain. Tetap memantau informasi dari Radio Gebu Minang. Karena dengan Anda mendengarkan, mengakses Radio Gebu Minang, bisa Anda dengarkan Dusana di mana saja berada, kapan saja, ya kan? Karena bisa didengarkan melalui Play Store-nya atau juga melalui YouTube, ya kan? Atau juga melalui website-nya. Dan juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp grupnya, ya, di 6+62 851 0096 8460. Baik, demikian mau tahu tak eksklusif kita Nagari Istimewa Minangkabau yang merupakan buah pemikiran dari salah satu pemuka adat kita juga, ya kan, dan mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan sesegera mungkin untuk tanah Minang yang lebih baik, lebih maju, dan tentu saja lebih beradab. Dan mari kita sambut keistimewaan itu dan terutama mengistimewakan diri kita karena kita adalah berdarah ranah Minang. Lebih kurang seperti itu ya, Dusana. Baik, Mela mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih untuk Mak Datua yang sudah jadi narasumber. Untuk kru, udah Azbi, udah Adit yang setia menemani saya. Ya, dan juga Uni Riri, pendengar radio Gebu Minang di mana saja berada.
baik yang melalui YouTube, ada beberapa orang yang mendengarkan. Terima kasih untuk Pak Zulkifli dan Pak Usman. Juga terima kasih kami untuk Brena Premium. Demikian kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.